Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Febriani dengan NIM D1A023319 dari kelas P Proteksi Tanaman Agroekoteknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit puru akar pada tanaman wortel yang disebabkan oleh nematoda Meloidogine sp. Baiklah, yang pertama, tanaman wortel merupakan salah satu sayuran penting yang kaya akan beta-karoten, vitamin A, dan nutrisi lainnya. Produksi wortel sering terganggu oleh serangan berbagai patogen, termasuk nematoda puru akar. Infeksi oleh nematoda ini dapat menyebabkan kerusakan pada akar dan umbi, seperti pembentukan puru, bercabangnya umbi, dan pertumbuhan tanaman yang terhambat. Di sini ada klasifikasi dari tanaman wortel, di mana tanaman wortel termasuk pada kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Dausus, dan spesies Dausus carota L. Morfologi tanaman wortel yang pertama akar. Akar wortel tunggang besar berbentuk silindris atau kerucut, tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian batang, pendek, membentuk roset daun di pangkal, lunak, tidak berkayu. Daun, daun pada wortel yaitu majemuk menyirip ganda, hijau, halus, mengandung minyak atsiri. Bunga, bunga pada wortel majemuk berbentuk payung, berwarna putih, muncul pada fase generatif. Dan yang terakhir ada buah dan biji, lonjong, coklat muda, permukaan berduri halus, mengandung 1 biji per buah. Selanjutnya biologi tanaman wortel, siklus hidup biennial, 2 musim tetapi dibudidayakan sebagai tanaman semusim di Indonesia. Fotosintesis tanaman wortel ini termasuk pada tipe C3, optimal tumbuh pada suhu 15 hingga 20 derajat Celcius dan kelembapan tinggi. Reproduksi generatif melalui biji, bunga majemuk berbentuk umbel ganda, penyerbukan oleh serangga. Adaptasi lingkungan, wortel tumbuh baik di dataran tinggi dengan tanah gembur, subur, dan berdrainase baik. Selanjutnya, ciri khas tanaman wortel. Yang pertama itu, umbi berwarna orange cerah karena kandungan beta-karoten yang tinggi, prekursor vitamin A. Kemudian, aroma khas yang berasal dari minyak atsiri pada jaringan akar dan daun, tekstur renyah, dan rasa manis alami karena tingginya kandungan gula alami seperti glukosa dan sukrosa. Daun majemuk menyirip halus, menyerupai daun seledri. Kemudian bunga majemuk berbentuk payung ganda, sebagaimana ciri khas dari famili Apiaceae. Kemudian gejala dan tanda penyakit akibat meloidogine. Yang pertama itu umbi bercabang atau cacat bentuk. Kemudian pembentukan puru akar pada akar utama dan akar lateral. Pertumbuhan tanaman terhambat, daun kerdil atau menguning. Kerusakan jaringan akar, akar rapuh dan mudah patah. Kemudian gejala sekunder yaitu infeksi cendawan atau bakteri sekunder pada akar. Selanjutnya, patogenesis meloidogine pada wortel. Yang pertama, penempelan dan penetrasi. Larva J2 menempel dan menembus epidermis akar menggunakan enzim pencerna dinding sel, kemudian migrasi dan pembentukan sel raksasa, di mana larva bergerak ke jaringan perisikal, mensekresikan efektor untuk menginduksi gian sel sebagai pusat nutrisi. Ketiga, pembentukan puru akar. Gian sel membesar dan membelah, membentuk gal yang mengganggu aliran air dan nutrisi, sehingga menjadi umbi bercabang. Pertumbuhan dan reproduksi nematoda, di mana betina menetap dalam gal, menyerap nutrisi, bertelur, dan melanjutkan siklus infeksinya. Pada gambar ini kita dapat melihat yang pertama pada gambar 2, tipe puru pada perakaran wortel. Pada gambar A, puru bulat pada akar rambut, B, puru seperti kudis, C, puru seperti akar gada, D, puru memanjang, E, puru bulat berukuran besar.
Kemudian pada gambar 3, kita dapat melihat lokasi terbentuknya puru. Pada lokasi yang pertama ada pada akar rambut, kedua pada akar, dan yang ketiga pada ubi wortel. Selanjutnya, strategi pengendalian. Sanitasi lahan melalui pembuangan akar dan sisa tanaman terinfeksi, kemudian pengolahan tanah, baja atau cangkul sebelum tanam, menggunakan bibit sehat bebas nematoda, tanaman biofumigan, menekan populasi nematoda, pemupukan seimbang untuk daya tahan tanaman, pengairan terkontrol, hindari genangan atau kekeringan. Kemudian pilih varietas wortel tahan nematoda. Baiklah, dari penjelasan saya yang tadi dapat disimpulkan bahwa infeksi meloidogine pada tanaman wortel ditandai dengan puru akar, ubi bercabang, pertumbuhan tanaman terhambat, dan kerusakan jaringan akar. Patogenesis melibatkan penetrasi larva J2, migrasi ke jaringan perisikal, induksi pembentukan sel raksasa, dan pembentukan gal yang menjadi pusat nutrisi bagi nematoda. Serangan nematoda ini menyebabkan gangguan fisiologis pada tanaman, menurunkan penyerapan air dan nutrisi, sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen wortel. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.